mengkaji nasab Bani Ba'alawi, memasukkan nasab dia itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu, ya. Terserah orang mau ngomong apa sama kita, yang namanya kita mengkaji ini berdasarkan ilmu pengetahuan dari kitab-kitab yang sudah kita baca. Namun kalau satu masa mereka dapat membuktikan dan dapat menjawab kebenaran yang kita perlukan, maka kita juga harus siap taslim dan membenarkan mereka. Bahkan kalaupun layak untuk dipenjarakan, siap dipenjarakan. Itu statement Kiai Imad, tuan-tuan. Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Menghadapi kiai sebenarnya Nabi Syarifah, saya punya kiai asmana, tetapi asmana kai seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Ini Kiai, sebenarnya saya itu ada unek-unek Kiai. Jadi kemarin itu ada informasi bahwasanya Sayyid Mahdi Ar-Rojai itu telah kembali lagi mengisbat nasab kepada Ubaidillah Kiai. Jadi bukan kepada Rasulullah tapi kepada Ubaidillah. Itu pranknya Syekh Mahdi Rojai untuk Balawi. Coba kita lihat itu di dalam tulisan Syekh Mahdi Rojai kemarin yang di-share oleh teman-teman ke saya. Katanya ini dipublish oleh Rumil Abbas di dalam halaman Facebooknya bahwa Syekh Mahdi Rojai kembali menandatangani ketersambungan nasab Balawi. Saya lihat di situ kalimatnya la syakka wala syubhata fi siyadati hadhil usrati syarifati al-muntasibati ila Ubaidillah ibni Ahmad al-Muhajir. Tanda tangan Syekh Mahdi Rojai dengan stempel. Ini prank dari Syekh Mahdi Rojai kepada keluarga Ba'alawi. Bagaimana saya mengatakan ini prank? Karena yang diyakini oleh Syekh Mahdi Rojai sekarang ini, mereka bukan turunan Nabi, tapi al-muntasibati ila Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Turunan Ubaidillah. Turunan Ubaidillah, yakin la syakka wala syubhata, ini turunan Ubaidillah kata Syekh Mahdi Rojai, bukan turunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz siyada itu tidaklah berkonsekuensi terhadap kesayyidan kepada nasab kepada Rasulullah. Lihat di dalam kitab-kitab nasab seperti Rasail fi Ilmil Ansab bahwa kalimat sayyid, kalimat syarif itu tidak berarti apa-apa di dalam pengisbatan nasab tanpa adanya data, tanpa adanya sumber. Di situ fi siyadati hadhil usrati asyarifati al-muntasibati li Ubaidillah, bukan li Rasulillah Muhammad SAW. Dan saya meyakini Gus Haji sekarang ini Syekh Mahdi Rojai mungkin ketika sudah saya surati secara terbuka itu tentang bahwa saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang nasab Ba'alawi yang pada Ramadan tahun kemarin, bukan tahun ini, Ramadan tahun kemarinnya itu dia telah menyatakan bahwa sah nasabnya Ba'alawi. Itu mungkin setelah itu beliau banyak membaca, beliau banyak mengkaji, beliau banyak lagi meneliti. Dan kita lihat dari surat kemarin yang Rabiul Awal itu, Rabiul Awal berarti kan setelah Ramadan itu. Di situ fi siyadati hadhil usrah asy-syarifah al-muntasibah li Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Jadi Ubaidillahnya itu binnya Ahmad al-Muhajir, bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Naqib. Sedangkan yang telah terverifikasi secara ilmu nasab, ilmu sejarah, keturunan Rasulullah itu namanya Ahmad bin Isa. Tidak ada gelar bagi Ahmad bin Isa itu adalah al-Muhajir. Dari mulai Ahmad al-Muhajir hidup, Ahmad bin Isa hidup sampai abad ke-12 itu tidak ada gelar Ahmad itu bin Isa sebagai al-Muhajir. Gelarnya adalah al-Abah dan an-Nafat. Gelar al-Muhajir itu disematkan oleh Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Barulah sejak abad ke-12 itu gelar al-Muhajir ini menyebar sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini pernah hijrah ke Yaman.
sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, maka mereka membuat gelar-gelar sendiri, yaitu Al-Muhajir. Seakan-akan betul-betul ini Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Yaman. Padahal Gus Aziz itu kita tahu, Gus Aziz juga sudah meneliti, tidak ada satu keterangan pun kitab-kitab nasab dan kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ada di Basrah. Di Basrahnya aja itu tidak ada, apalagi hijrah dari Basrah ke Yaman. Orang yang tidak ada di Basrah, bagaimana dia bisa hijrah dari Basrah ke Yaman? Dia adanya di Madinah. Nah ini barangkali kayak kan kalau di kitab Al-Ghaibah itu kan ada Bisurya itu kan. Iya. Jangan-jangan itu salah baca. Termasuk Tengku Said Qori itu salah baca. Kata Tengku itu dibacanya Basriyan. Jadi hal kaunihi Basriyan. Bahwa Ahmad bin Isa masuk ke Abul Hasan Basriyan dalam keadaan dia sebagai orang Basrah. Itu salah baca. Itu namanya Bisurya, bahwa Ahmad bin Isa masuk ke rumahnya Abul Hasan ini di kampung Surya yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi jangankan Balawi, Tengku Said Qori aja itu salah baca, itu terkecoh itu. Nah lalu gimana tuh kayak kan kalau di mana itu kitab Fathur Rahim Rahman karya Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamro itu kan di saat itu di abad 9 makam dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu saat itu kan belum ada. Iya. Nah kemudian menceritakan tentang masanya Abdurrahman As-Segaf itu bahwa yang diziarahi itu hanya gunung atau hanya perkampungan saja. Iya. Nah, lalu setelah itulah baru dibikin. Nah, menurut pandangan kita, ya itu memang makam Ahmad bin Isa yang gak bakal ada di Yaman, gak bakal ada di Hadramaut, gak bakal ada di Bor. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah hijrah ke Yaman. Bagaimana makamnya ada di Yaman, ya kan? Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah yang paling tua itu adalah di abad ke-5 460 oleh At-Tusi di dalam kitab Al-Ghaibah. Dia ada di Madinah, dan setelah kutipan dari At-Tusi itu tidak ada lagi kutipan ulama tentang di mana adanya Ahmad bin Isa. Di dalam ilmu sejarah dan juga ilmu usul fikih, al-aslu baqa'u makana la makan. Kalaulah sebuah proposisi tentang suatu kejadian atau seorang sosok tokoh dikisahkan ada di dalam satu tempat, kemudian tidak ada berita tentangnya lagi bahwa dia pindah atau pergi dari tempat itu, maka kita harus menghukumi secara ilmiah bahwa dia ada di sana. Tidak pernah berhijrah kemana-mana. Dan kita sudah mengirimkan pertanyaan kepada Umail Abbas, kepada Rabita. Ada tidak keterangan yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Ada tidak keterangan kitab pun dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-8 atau awal abad 9 yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Sampai sekarang belum ditemukan. Ada nggak sebuah keterangan yang menyatakan Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman? Atau keterangan bahwa ini makam Ahmad bin Isa mulai dari abad ke-4, 9? Nggak bakal ketemu. Karena diciptakannya pada abad 9. Oh gitu ya. Baru dibangun pada abad 9.